udah siap? Nah, ayo gimana kabarnya nanti? Baik, sehat Bu. Kurangnya bisa agak sedikit ya. Oke, jadi tadi ini sudah ini ya, sudah ada kantin ya. Iya Bu, saya dikatin makan. Tadi kan soalnya ibu agak ini juga kan, bagaimana nanti ini aku sekolah nggak ya hari ini? Nah, kan seperti apa? Kita ini kemarin mau bincang-bincang. Jadi liburannya kemana? Kemarin ke Bungo Bu sama keluarga lihat saudara yang sakit. Tapi kalau Andri sehat kan? Alhamdulillah. Tadi sekolah diantar pakai motor atau apa? Sama teman Bu. Boncengan berdua. Gimana berdua? Gimana? Jadi nggak lagi sama Mani bareng-bareng. Tidak Bu. Udah ini berarti selesai ya, gitu ya. Oke. Maka yang penting perasaannya fine ya sekarang. Jadi setelah liburan pasti fresh lah ya. Kita cuma liburan cuma di rumah. Anding kemana aja? Cuma jalan-jalan ke Bungo, lihat saudara yang sakit terus sama mungkin sedikit apa. Jalan-jalan. Berarti ini menghadapi semester kedua ini udah siap benar-benar fresh ya? Siap. Apa ada sesuatu yang mengganjal atau udah memang ya siap sekali nih Bu di semester kenaikan? Ada yang ganjal sedikit Bu. Sedikit. Jadi yang sedikit itu boleh Ibu tahu? Ya, jadi yang menjadi perasaan saya itu karena ada tidak kepercayaan diri terhadap saya tidak merasa tidak percaya diri saat di depan semua orang. Oke, jadi ada yang mengganjal karena nggak pede ya. Jadi sebelumnya pernah konseling belum? Belum. Ini pertama. Sebenarnya dari kemarin sudah ingin konseling tapi belum ada waktu. Jadi ini baru pertama kali yang melakukan konseling selama di SMA kita ya. Jadi nanti Antin boleh menceritakan apapun tanpa ada perasaan takut, tanpa ada rasa kayaknya cemas atau nanti ragu-ragu. Jadi silakan nanti dengan terbuka karena Ibu menjamin kerahasiaannya. Jadi silakan apapun nanti Antin ceritakan tanpa ada nanti pikiran kalau nanti kalau aku ngomong ini bakal diketahui orang lain, bakal diobrolin ke orang atau di apa. Jangan pikirin jangan gitu karena Ibu akan menjamin kerahasiaannya ya. Takut nggak sini? Enggak sih Bu, setelah ngobrol sama Ibu ternyata enak. Nggak serem kan? Enggak. Oke, jadi kita sepakati untuk konseling ini 45 menit cukup nggak? Ya, nanti 45 menit ke depan bisa memberikan gambaran solusi tentang rasa ketidakpercayaan diri penting ya. Kita sama-sama mencari solusi nanti bagaimana Antin mengelola rasa percaya dirinya. Jadi ini selama kan kita di kelas 10 ini udah berjalan 1 semester ya, 6 bulan. Jadi perasaan Antin nggak pede selama di kelas 1 ini. Iya Bu, saya merasa tidak pede karena saya takut diejek-ejek oleh teman. Saya takut pikiran yang negatif tentang saya. Takut diejek teman. Jadi kan
apa selama di kelas 10 kemarin ini ada nggak kawan yang ngejek-ngejek anting? Enggak sih. Belum pernah, belum ada yang ngejek. Udah tuh karena nggak percaya diri. Pernah nggak tampil depan kelas? Pernah Bu, tapi secara terpaksa, tidak ada kendala. Oh, pernah. Iya, bisa diingat-ingat kapan pertama kali kamu tampil di depan kelas selama di kelas 10 ini? Ada waktu itu pelajaran SBD, Mm-mm. saya disuruh menari di depan kelas sendirian. Mm-mm. Saya takut. Mm-mm. Pelajaran SPD itulah pertama kali ya waktu itu tampil depan kelas pelajaran SPD. Oke, rasanya takut di situ gemeter nggak? Iya, nervous. Oh, nervous, iya iya. Cuman setelah itu berapa menit tampilnya tuh? Kita 5 menit. 5 menitan. Oke, jadi ketika 5 menit itu lumayan lama ya, kalau namanya orang nervous 5 menit lama. Tapi nggak nangis kan? Enggak. Cuman setelah itu masih tetap tidak pede. Oh, jadi waktu tampil ada nggak yang ngejek-ngejek? Nggak ada sih. Nggak ada. Pikiran saya gitu. Oh, selama tampil nggak ada yang ngejek. Dan tuh ada nggak yang misalkan kasih respon negatif ke anting ketika anting turun dari depan kelas? Nggak ada. Oke, itu pertama. Kemudian kapan lagi kira-kira? Apalagi pernah tampil di depan kelas? Pelajaran sejarah penglihatan ada presentasi membaca Presentasi membaca dialog itu tampilnya sendiri atau ini sama teman. sama teman ya? Jadi perasaannya waktu itu Takut grogi karena takut yang dibacakan salah. tapi ternyata salah nggak? Enggak kan? Ternyata yang dibaca nggak salah. Bisa kan? Bisa, tapi terpaksa. Jadi waktu awal tetap maju karena disuruh ya, karena terpaksa. Jadi ada pernah punya inisiatif sendiri maju ke depan selama di kelas 10? Belum pernah ya? Sama sekali? Belum pernah. Oh, Disuruh pun terpaksa. disuruh pun terpaksa. Oke, jadi sebenarnya kalau disuruh terpaksa, tapi setelah anting ke depan ternyata nggak terjadi apa-apa kan? Ada nggak yang sudah misalkan mencela atau apa? Kamu ini sok-sokan atau apa? Enggak kan? Pernah ada kan? Berarti yang ada tuh hanya dari pikiran nanti kalau gitu. Iya. Kemudian kalau di sekitar lingkungan nih, ini dulu pernah ada ikut kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar? Ada ikut kegiatan poli di lingkungan rumah. Oh, poli di lingkungan rumah itu pernah diajak ikut turnamen? Pernah, yaitu ikutnya atas inisiatif sendiri atau juga karena diajak? Karena diajak. Karena diajak. Kalau dengan yakin rasa pede, saya mau ikut karena saya mampu, enggak ya. Jadi ini pun terpaksa ikut. Jadi sudah berapa kali ikut turnamen voli itu? 2 kali ikut turnamen voli. 2 kali bisa kan? Bisa. Cuman karena rasa tidak percaya diri saya muncul, jadi Oke, sebenarnya bisa, tapi karena perasaan sebelumnya udah punya anggapan negatif dulu ya, padahal belum dicoba udah bilang nggak bisa. Iya. Ternyata setelah ikut 2 kali menang nggak? alhamdulillah menang.
berangkat juara 2 3 audition. Oh, lumayan. Berarti kamu punya potensi, punya kemampuan. Kenapa harus takut? Nah, jadi kan sebenarnya punya ini ya, apa? Pokoknya dari awal maju ke depan nggak berani. Sebenarnya karena takut diejek. Ya. Padahal ada yang ngejek nggak? Nggak ada yang ngejek. Dia takut takut apa lagi? Apa yang ditakutkan ketika tampil itu? Saya tidak merasa takut dilihatin karena takut salah. Karena takut salah. Tapi sudah dicoba benar-benar nggak ada salah kan? Oke. Jadi ibu berharap bisa nanti Anting merubah pikiran pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran Anting. Itu mengganggu nggak? Bagus sekali Bu, karena merasa terasingkan. Oh iya, ini merasa terasing, merasa nggak pede ya. Jadi sebenarnya setelah Anting tampil sebenarnya belum pernah terjadi bahwa direspon negatif, belum pernah sama sekali. Bisa diingat lagi mungkin karena pernah kejadian ada kawan setelah itu Bu, kawan bully atau apa gitu. Memang nggak ada ya, benar ya. Jadi emang ini apa namanya, semuanya itu hadir karena pikiran negatif Anting sendiri ya. Jadi sudah itu ternyata punya kemampuan bagus ya. Jadi besok bisa nih ibu daftarkan. Kalau di sekolah kan kita ada ini klub voli, udah daftar belum? Jadi nanti harus ini ibu daftarkan. Walaupun awalnya terpaksa, kan kamu bisa. Bisa sedikit saja. Pokoknya harus bisa. Jangan takut, dibuang itu pikirannya nggak bisa Bu, takut. Itu hilangkan. Karena kamu sudah merasakan sendiri, belum pernah ada yang tertawakan atau apa kan belum ada. Kan belum pernah. Kemudian waktu di lapangan ada nggak misal ternyata waktu di lapangan tuh ada yang ngejek? Nggak ada kan? Tidak ada Bu. Kadang kalau menerima kekalahan tuh pasti begitu. Oh, kalau menerima kekalahan. Ya. Tapi sudah pernah kalah kan baru 2 kali. Ya pernah sekali kalah. Jadi orang yang nonton, supporter sendiri merasa kecewa atas Iya. permainan. Oke. Tapi nggak apa-apa kan? Tapi maksudnya setelah itu walaupun kalah, tapi kan nggak sampai nggak diapa-apain kan? Ya, cuman mungkin ada perasaan tersendiri ketika tidak bisa memberikan yang terbaik. Ya, bisa diingat-ingat lagi kalau di kelas itu kira-kira Anting senangnya apa? Misal ada kegiatan apa yang senang, misalkan pas belajar apa kamu merasa nyaman. Pelajaran apa? Yang pasti nih pelajaran yang nggak disuruh tampil ke depan. Iya nggak? PJOK. Oh, PJOK senang. Karena Kegiatan di olahraga kan. karena di luar ya. Bergaul sama teman. Bergaul. Kemudian kalau ini kan rame-rame ketika tampil, jadi Sendiri nggak nggak takut gitu. Jadi kalau di kelas itu berarti sepanjang ada pelajaran itu pasti cemas. Iya, cemasnya kalau ditunjuk pasti mau melarikan diri. Iya. Iya. Oke, jadi pernah ada pengalaman burukkah ketika kamu tampil di depan kelas? Diingat-ingat. Nggak pernah ya? Kan nggak pernah. Tuh, ternyata nggak pernah ada. Jadi
dari diingat-ingat selama di SMA ini belum pernah ada ya pengalaman buruk. Jadi emang benar-benar ini ya, benar-benar waktu kesan pertama itu tampil depan kelas SBD itu membekas banget lah, sangat membekas ya. Terus yang kedua apa tadi? Sejarah Indonesia. Oke, ada lagi nggak kiranya yang memaksa kamu tampil ternyata bisa? Apa lagi? Ingat-ingat misalkan tampil apa-apa yang ternyata setelah dipaksa kamu bisa. Nggak pernah ada. Jadi belum pernah ya. Jadi cuman tampil 2 kali, itu pun disuruh. Jadi selama ini nggak pernah memberanikan diri untuk tampil sendiri. Oke, jadi kapan nanti kasih masuk untuk kan coba nanti acting maju ke depan misal. Nah, ketika itu berani nggak nanti acting bisa squad masuk ibu atau harus ikut tunjuk, berani nggak nanti acting katakan tangan atau iya saya bu atau apa. Jadi nanti kira-kira nanti benar-benar kan mau merubahnya, pengen pede kan. Sebenarnya kamu kalau dilihatnya walaupun pede kepepet tapi masih mau ya. Oke, jadi waktu awal tampil itu walaupun terpaksa, tapi kan pada akhirnya kamu bisa mendapat kekuatan dari diri sendiri. Ketika kekuatan dari sendiri itu muncul, kamu beranikan diri ketika tampil, dan hasilnya pun tidak ada kan yang maksud ibu pikiran-pikiran negatif itu terjadi, nggak ada kan sama sekali ya. Ini ulangi berkali-kali berarti emang nggak ada ya. Jadi emang cuma pikiran nanti ya. Jadi kalau cuma pikiran, yang harus kita ubah apanya dulu nih? Kalau jadi yang harus diubah karena itu ternyata nggak ada nih orang yang ngejek bu, ternyata selama dia tampil juga nggak ada yang kasih respon negatif, nggak ada yang istilahnya jelek-jelekin ataupun membuli setelah itu. Jadi harus kita ubah apa nih? Iya, pola pikir nanti. Berarti nanti udah punya jawaban ya. Jadi pola pikirnya harus diubah memang. Jadi kan ini baru kelas 1, baru semester 1. Nah, semester keduanya, coba gini dulu tangannya. Oh yes. Jadi berarti ini udah mulai ini ya, mulai timbul rasa percaya diri nggak? Setelah saya dengan ibu, saya merasa pikiran saya sedikit lebih tenang. Dan saya akan membuat pikiran negatif saya menjadi positif. Jadi nggak perlu cemas duluan, nggak perlu takut duluan, karena kan ternyata setelah kita lakukan itu yang kita takutkan, hal-hal yang kayaknya dalam pikiran itu mengganggu nggak terjadi, ya kan? Nah, selama ini tentunya setelah tampil, mengikuti voli dan lain sebagainya gitu, ternyata fine kan? Terus nggak ada hal negatif dalam pikiran kamu kan, mungkin dulu nanti kalau disalahin atau aku jatuh tengah lapangan atau apa, mungkin anggapannya itu kan pasti negatif gitu kan. Jadi kan kalau mau ikut voli, pikiran negatif pertama yang muncul apa? Takut disalahin. Terus kedua apa? Omongan, takut orang ngomong-ngomongin ini. Pernah nggak dengar ada yang ngomong-ngomongin? Ternyata nggak ada kan? Nah, oke, ternyata nggak ada juga. Sudah tuh, kalau
di kelas dengan teman lain, kira-kira bagaimana? Nyaman? Hubungan dengan teman di kelas? Nyaman. Jadi di kelas itu siapa yang kamu lihat sosok yang percaya diri? Mungkin Alia. Alia. Kalau kamu bilang Alia, bisa kamu ini apa yang ada dalam pikiran kamu kok bilang Alia itu jadinya tinggi? Dia setiap tunjukkan guru itu dia selalu berinisiatif sendiri. Inisiatif selalu tunjuk tangan lebih dahulu. Kalau kita lihat itu berarti dia ini ya, pokoknya aktif ya. Sebenarnya Anting bisa kan? Nah, bisa. Tadi bilang kan suruh sudah tuh kepepet maju bener. Kemudian kan nggak ada kan nyalahin nggak ada. Terus misalkan salah nih, apa nanti dihukum? Enggak kan? Nah, jadi kamu lihat tuh dari kawannya tuh pernah nggak dia kalau misalkan menyampaikan pendapat misal nggak sesuai, misalkan ada kawan nih menyampaikan pendapat kamu anggap orang yang paling pede itu tadi nggak sesuai pendapatnya, ada nggak misalkan dimarah guru kemudian apa, ada nggak kan? Itu yang harus ada dalam pikiran kamu kan. Ternyata kalaupun salah, misalnya nanti ngomong terus jawabannya salah, maka saat itu juga nanti kalau misalnya jawabannya harus keluar dari lokal ini atau nanti nggak bisa lagi ikut pelajaran ini kan, nggak kan? Tuh jadi sebenarnya itu anggapan-anggapan karena rasa takut yang berlebihan, cemas, kemudian benar-benar mengganggu pikiran ya kalau begitu ya. Jadi kamu bisa lihat dari sosok kawan tadi, ternyata kan kalau kita punya rasa percaya diri gini, jadi bisa besok lagi mau tampil, buang pikiran cemas itu tadi, dan aku nggak bisa, aku pokoknya nggak bisa tampil, aku nih bodoh, misalkan jawaban aku pasti salah, itu dibuang, harus dibuang, kita sampaikan, terus diganti, gantinya apa? Misal aku bodoh, yang harus ada tertanam dalam pikiran apa? Nah, pintar kan? Sulit, ini sulit sekali, diganti apa? Saya mampu, betul gitu. Jadi jangan bilang, aduh pokoknya sulit, enggak, harus bilang saya mampu, saya bisa. Misalkan suruh maju, kan kalau misal nih coba ada kan guru misalkan ada pertanyaan atau ketika menyampaikan itu kan pasti siapa yang punya pendapat, pasti nanti langsung gini, ya nggak? Langsung buruan gitu pertanyaannya, langsung sembunyikan kepala. Sebenarnya langsung aja, saya bu. Nah, jadi kan untuk selanjutnya, jadi praktis hilangkan semua pikiran-pikiran negatif itu, kita ganti. Kita bilang pokoknya ketika nanti ada lagi kesempatan di semester kedua ini kan nanti banyak nih, kita udah mulai full day ya, jadi belajar dari pagi sudah sampai sore, sudah kembali seperti dulu kan, ini bukan jam corona lagi. Jadi nanti manfaatkan sebaik mungkin ketika di dalam kelas udah siap ini mencoba hal yang baru, siap. Nah, jadi contohnya apa? Siapnya seperti apa? Ketika disuruh maju ke depan, saya udah beradaptasi. Sekarang udah punya inisiatif ya, udah kepengen ya kalau besok maju ke depan gak lagi disuruh-suruh ya. Jadi yakin nih, gak lagi nunggu dipaksa-paksa dulu, baru nanti pengennya langsung coba, langsung berani ya. Oke, kayaknya nih mantap ya, pengen ini berubah ya. Jadi
kan nanti kalau kita percaya diri pasti untuk melakukan apapun nanti ke depannya itu kan gampang. Kita tidak merasa terbebani, tidak merasakan kalau kita tidak pede tadi maju ke depan itu merasa kayak dipaksa ya. Tapi justru bagus ya, dipaksa jadi berani. Coba kalau nggak dipaksa nggak kenal. Jadi apalagi kira-kira yang ingin Astrid lakukan untuk berubah itu di semester ini? Ubah pola pikir dan sudut pandang. Merubah pola pikir dan sudut pandang. Ya, jadi harus diubah pola pikir dan sudut pandang. Nanti Anting ini udah bisa menyadari ya, benar-benar menyadari ya. Jadi memang ketidakpercayaan dirinya itu muncul dari rasa apa tadi? Takut dan pikiran yang berlebihan. Yang muncul dari pikiran Anting sendiri ya. Kalau bergaul dengan kawan di kelas tapi pede ya. Jadi maksud ibu kalau di kelas kawannya banyak ya. Jadi tidak terkucilkan. Alhamdulillah. Nanti bisa membawa kawan yang lainnya. Jadi sebenarnya kita tinggal mengumpul lagi kepercayaan diri. Ya, jadi sangat berharap nanti di semester kedua itu harus udah benar nih, ini kan kenaikan. Kalau pelajaran yang banyak butuh ke depan itu apa? Yang kamu lihat di semester 1 kemarin yang sering tampil tuh matematika. Pernah coba? Disuruh? Pasti disuruh duluan. Nah, bisa besok di semester ini nggak disuruh tapi inisiatif. Bisa ya. Jadi kan soalnya itu Anting ngomong sendiri bahwa di semester kedua ini akan mencoba untuk merubah, untuk tampil sendiri tanpa harus dipaksa dulu. Oke, jadi matematika berarti punya kemampuan juga, karena ternyata pas maju bisa kan? Bisa tuh, tapi tunggu disuruh. Kalau si Alia enggak ya? Dia ini satu sendiri kan kalau jadi kalau saya siapa yang ini langsung dia tanya. Jadi kalau ini belum pernah ya? Iya. Jadi benar-benar ya, pokoknya tunggu dapat ini tunggu dapat paksaan baru ya maju depan. Oke. Jadi besok di pelajaran matematika Anting udah mau maju ya. Apalagi ini yang sering banyak membutuhkan siswa merespon ke depan. Apa lagi? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Kapan ada pelajaran bahasa Indonesia? Besok ada. Oke, jadi besok pasti ada nih kegiatan yang suruh tampil ke depan. Mudah-mudahan besok bisa tampil ya. Jadi besok akan ibu tanyakan nih, karena ibu pengen melihat perkembangan Anting dalam beberapa hari ini nih, hari Kamis ya. Jadi nanti Jumat, Sabtu, Senin itu kan kita udah belajar mulai dari hari ini, mulai besok kan udah ketemu nih bahasa Indonesia, ketemu matematika belum bahasa Indonesia ketemu besok ya. Jadi aku pengen lihat nih respon Anting, apakah nanti udah bisa tampil. Katanya mau merubah nih di awal inilah momennya, harus berubah dari awal kan. Nih Anting ternyata sekarang udah berani tampil, nggak lagi disuruh-suruh. Dulu kan harus disuruh dulu. Dan tuh selain bahasa
itu yang sering ini ya. Jadi untuk novel tersebut jadi bahan perhatian. Untuk semester kedua emang benar-benar harus ditingkatkan ya. Nanti disuruh-suruh. Kadang apakah pernah nggak ada guru yang ngomong kok nggak ada nih yang maju selain Alia, ini ada nggak? Oh, pasti bilang gitu kan. Mungkin yang maju cuma itu ya. Jadi besok ditambah ada lagi. Nanti sudah berani maju ke depan, apalagi ada terpaksa. Jadi kita sepakati kita itu kan pengen lihat ya kemajuan dalam beberapa hari ini. Kira-kira nanti apakah ada nggak perubahan dalam proses konseling kita yang pertama ini. Jadi gimana kalau kapan kira-kira kita sepakati hari ini dalam waktu dekat ini? Senin ya. Itu bisa ya, kita hari Senin sama-sama ini ya. Hari Senin nanti kan kita ketemu di hari Senin. Jadi menjelang sampai hari Senin. Mulai dari sekarang, tadi kan nanti udah bisa ingin merubah, yang dirubah apa tadi? Pola pikir. Jadi dari sekarang pola pikirnya harus dirubah. Jadi perasaan yang tidak bisa harus diganti saya bisa, saya mampu. Nah, kemudian setelah saya bisa, saya mampu, lagi akan berani. Tadi bilangnya berani tampil, benar ya? Oke. Kemudian atau ada kira-kira nggak ada yang bikin nggak pede? Mungkin karena saya ada cowok yang ini saya jadi nggak pede. Enggak ya? Jadi bukan karena nggak ada penyebab orang lain. Dipikirkan karena dulu kan ada orang yang spesial, kemudian kan ngerasa nggak pede diliatin, enggak ya? Jadi bisa disimpulkan nggak pertemuan kita dari tadi sampai hari ini? Saya bisa simpulkan bahwa saya akan merubah pola pikir saya dan sudut pandang saya ketika menghadapi situasi seperti ini. Lebih percaya diri ya. Jadi memang percaya diri itu dimunculkan dari mana berarti? Ya, pola pikirnya. Jadi emang pola pikir, benar-benar pola pikir, tidak ada yang lain lagi. Iya, jadi benar-benar ya, pokoknya harus ya diyakinkan dalam diri ya itu pola pikir. Karena nggak ada, selama ini nggak ada yang bakal tertawakan segala macam itu nggak ada, yang murni pola pikir. Nanti sudah bisa memahami, bisa menyadari itu merupakan apa ya, kalau kita udah bisa menyadari berarti kita ingin merubah ya kan. Kalau kita belum menyadari kita bingung ini apa, kita masih cari-cari ya. Sekarang udah bisa menyadari berarti udah dan meyakinkan diri akan merubah. Itu dari pola pikir kita. Jadi nanti atau ada lagi yang pengen disampaikan itu kesan dari pertemuan ini atau kesan dengan ibu atau bagaimana, bisa diingat kesannya gimana? Kalau ditanya kesan konseling pertama ini, kesan dari jadi anting apa? Merasa baik. Terus apa lagi? Kesan dengan ibu, apakah ibu serem?
Enggak. enak banget. Dari awal sebelum ngobrol mungkin sudah negatif duluan tuh, udah serem, iya takut. Nah, jadi itu dari awal memandang sesuatu udah takut, mau ibu aja takut, nah, apalagi harus tampil, nah pasti bayangannya lebih serem ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan. Jadi ibu nanti ingin melihat perkembangan nanti di pertemuan kedua besok. Ini kan dalam beberapa hari ini nanti ada apa, masuk pelajaran tertentu yang nanti misalkan guru tersebut pengen ada yang tampil, ibu pengen tahu kira-kira ada peningkatan apa yang sudah terjadi dalam diri nanti. Untuk untuk sebagai bahan apa di rumah, untuk kamu ini ya. Ini nanti silakan diisi untuk apa? Untuk berpikir ini kan. Ini misalkan yang apa, sikap-sikap yang mau kita rubah. Ini saya apa nih? Saya sulit untuk, jadi yang harus dirubah apa? Di situ. Terus tulisannya saya mampu. Jadi dan seterusnya. Jadi misalkan kamu pikir kamu sulit melakukan apa, harus diganti saya mampu apa. Apa perasaan-perasaan sulit atau apa yang rasanya sangat mengganggu, kamu rubah dan kamu terapkan dalam kegiatan kamu sehari-hari, dimulai dari hari ini. Terus sebagai bahan tulisan, jadi bahan ini bawa di rumah. Untuk lanjutannya besok ibu minta di pertemuan kedua. Nanti ibu ingin lihat hasilnya seperti apa, ya. Jadi nanti bisa diisi paham nggak, atau ada yang ingin dilihat, ini ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke ibu. Yang Maksud dari saya seperti itu tuh melakukan sesuatu atau iya, misalkan saya sulit, yang kamu anggap sulit dalam ini, misalkan saya sulit untuk bisa apa, tampil di kelas. Jadi ini nanti di ubah, saya mampu untuk tampil di depan kelas. Atau apalagi dibilang di sini, saya takut untuk, biasanya kamu takut untuk apa? Saya takut untuk menyampaikan pendapat. Jadi diganti, saya bisa untuk berpendapat di depan umum. Jadi dirubah pikiran-pikiran, saya tidak bisa, saya takut, itu memang harus berubah, ya. Ini saya ragu, bisa kamu ragu apa setiap melakukan sesuatu, misal pasti merasa selalu tidak yakin, karena kalau orang pede itu pasti banyak ragunya, iya kan? Iya. Kemudian mungkin dalam hal pakai baju aja pasti bisa mau pergi ke kondangan bisa gantinya ya berapa kali. Iya, berkali-kali, benar itu memang. Iya, sudah bisa, karena kan kalau kita ragu, kita akan melakukan sesuatu itu, artinya kan ganti-ganti berulang kali, atau makanya ragu, hapus, apalagi hapus, namanya ragu kan. Jadi diganti, pokoknya harus saya yakin, ya, dia, tuh. Ya, kalau saya tidak bisa, harus saya bisa. Nanti jadi ucapkan terima kasih ya atas ini, mudah-mudahan nanti ada perubahan yang signifikan sesuai dengan janji kita yang sudah disepakati. Kita bertemu kembali besok hari Senin. Sekarang bisa, ini udah jam berapa nih? Pelajaran keberapa ini? Udah lanjut jam ke-8 kayaknya ya. Jadi selamat mengikuti pelajaran kembali. Jadi mudah-mudahan nanti di kelas sudah ini ya. Jadi silahkan, terima kasih, bisa kembali kelas, ini bisa dibawa.
Makasih banyak ya. Yuk. Jadi HP-nya ditaruh ini. Oke, yuk.